Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 yang soleh dan solehah? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu namanya Ibu Yuliani Rukmana. Ibu di sini sebagai peserta PLP yang akan ikut serta mengajar di kelas 2 ini. Nah, ingat ya anak-anak, walaupun kita belajar daring, walaupun kita belajarnya di rumah, tetapi kita harus semangat dan selalu ceria. Oke, di sini sebelum mengawali pembelajaran, Ibu di sini akan menyanyikan lagu atau tepuk jari, yaitu tepuk jari sebelum berdoa. Oke, ikuti ya di rumah. Tepuk jari. Tepuk jari 1 tu, tepuk jari 2 wa, tepuk jari 3 ga, tepuk jari 4, tepuk jari 5 ma, semua bertepuk, duduk yang manis, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jibni ilman, warjukni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sebelum ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas kembali pelajaran-pelajaran yang di minggu kemarin. Nah, pelajaran minggu kemarin itu tentang apa, anak-anak? Iya, tentang pengamalan sila-sila Pancasila di rumah. Contohnya seperti apa, anak-anak? Ya, contohnya seperti sila pertama seperti beribadah, sholat 5 waktu berjamaah bersama keluarga. Yang lainnya yaitu membantu adik dan yang sebagainya. Nah, untuk yang sekarang materinya yaitu tentang sila-sila, pengamalan sila-sila Pancasila di tempat bermain. Kenapa sih harus mempelajari sila-sila Pancasila di tempat bermain ini? Karena dengan mempelajari pengamalan sila-sila Pancasila di tempat bermain ini, anak-anak akan mengetahui dan akan bisa menyebutkan dan menjelaskan pengamalan sila-sila Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5 di tempat bermain itu. Nah, untuk yang sekarang kita sama-sama menjelaskan materi pembelajaran untuk hari ini, yaitu tentang sila-sila Pancasila, pengamalan sila-sila Pancasila di tempat bermain. Dan inilah penjelasannya. Materi pertama yaitu pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Adik-adik harus tahu ya, kalau sila pertama Pancasila itu berhubungannya dengan sikap kita sebagai umat beragama. Lalu, apa contohnya pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain itu? Nah, di sini yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, ketika adik-adik sedang bermain dan ketika waktu sholat, kalau kita beragama umat Islam ya, ketika waktu sholat tiba, contohnya sholat duhur. Nah, ketika waktu sholat duhur tersebut, kalian sedang bermain pasti akan menyempatkan terlebih dahulu untuk melakukan ibadah sholat duhur tersebut. Nah, yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Pasti kita mempunyai teman-teman yang berbeda agama ya. Ketika kita bermain dan ada salah satu teman kita ingin meminta izin untuk melakukan ibadah, contohnya yang tadi sholat duhur tersebut, maka teman-teman yang lain harus memberi kesempatan kepada teman tersebut yang ingin beribadah. Yang selanjutnya, pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Nah, sila kedua Pancasila ini berhubungannya dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Seperti contoh di sini, ada contohnya itu membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Nah, di situ ada gambar ya, ada ketika bermain sepeda, satu temannya itu jatuh dari sepeda, maka temannya itu harus membantu
teman yang jatuh dari sepeda itu, seperti mengangkat teman tersebut atau mengobatinya dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya di sini ada pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Ketika kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Nah, dalam sila ketiga ini identiknya dengan kata persatuan atau bersatu atau menjaga kekompakan. Nah, contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain di sini, yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku. Ketika kita mempunyai teman berbeda suku, maka kita harus menerimanya dan berbaur dengan teman tersebut. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Seperti pada gambar, di sini ada teman-teman yang sedang bermain sepak bola. Nah, ketika permainan sepak bola tersebut, teman-teman harus menjaga kekompakan agar permainan tersebut tidak ada terjadi perselisihan. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Ketika kita bermain dengan teman-teman, kita harus menerima kekurangan teman-temannya. Jangan sampai teman tersebut ada yang dikucilkan atau diejek dan lain sebagainya. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya. Adik-adik harus mau menerima kekurangan teman. Yang selanjutnya yaitu pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, sila keempat ini mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Sila keempat ini identik dengan kata musyawarah atau bermusyawarah. Contohnya, pengamalan sila keempat di tempat bermain tersebut seperti pada gambar, ada teman-teman yang ingin melakukan permainan sepak bola. Nah, sebelum melakukan permainan sepak bola tersebut, teman-teman harus melakukan bermusyawarah tersebut. Contohnya seperti bermusyawarah akan pembagian tim sepak bola. Nah, yang terakhir di sini ada pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima ini menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Kan bunyinya sila kelima ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti contohnya ketika pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain ini, contohnya berbagi makanan secara adil merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Seperti pada gambar di sini ada teman-teman yang sedang bermain dan melakukan pembagian atau berbagi makanan secara adil kepada teman yang satu dengan yang lainnya. Oke, itulah materi tentang pengenalan sila-sila Pancasila di tempat bermain. Yang selanjutnya, adik-adik harus mengerjakan soal-soal tentang materi yang sudah Ibu tadi jelaskan. Nah, di sini ada 5 soal pilihan ganda. Nanti adik-adik mengerjakan soal tersebut dan jawabannya dipotokkan lalu dikirim ke Ibu ya. Nah, anak-anak, itulah penjelasan materi-materi yang dibahas hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan semangat untuk anak-anakku yang kelas 2 agar belajarnya tetap semangat walaupun pembelajarannya di rumah. Ikuti ya, di rumah Ibu mempunyai tepuk semangat. Ikuti ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.